Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil alim. Baik, pagi ini saya akan mulai tentang amal jariah. Jariah adalah sebutan bagi amal atau amalan yang terus mengalir pahalanya. Dah wafat, pahala yang terus mengalir kepadanya. Abu Hurairah radhiyallahu an menerangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia wafat, maka terputuslah semua pahala atau amal perbuatannya, kecuali 3 macam perbuatan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Diriwayatkan oleh Muslim. 3 jenis perbuatan di atas, ada beberapa macam perbuatan yang tergolong pada amal jariah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat, ilmu yang disebar luaskan, anak saleh yang ditinggalkan, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disebut ada 7 macam amal yang tergolong amal jariah, yakni 1. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat maupun non formal, seperti diskusi, ceramah, dakwah dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah menulis buku yang berguna dan mempublikasikannya. Yang kedua, didik menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh akan selalu berbuat kebaikan di dunia. Kebaikan yang diperbuat oleh anak soleh, pahalanya akan sampai kepada orang tua yang mendidiknya, yang telah wafat, tanpa mengurangi nilai atau pahala yang diterima oleh si anak tadi. 3. Mewariskan mushaf atau buku agama kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya untuk kebaikan diri maupun kebaikan masyarakat. 4. Membangun masjid. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah, walaupun sekecil, Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang menerima pahala seperti pahala orang yang beribadah di dalam masjid itu. 5. Atau pondokan bagi orang-orang yang bepergian untuk kebaikan. Setiap orang yang memanfaatkannya untuk istirahat sebentar maupun untuk bermalam dan kegunaan lain yang bukan maksiat, akan mengalirkan pahala kepada orang yang membangunnya. 6. Mengalirkan air secara baik dan bersih
yang membutuhkan, atau menggali sumur di tempat yang sering dilalui atau didiami orang banyak. Setelah orang yang mengalirkan air itu wafat dan air itu teralir serta terpelihara dari kecemaran dan dimanfaatkan orang yang hidup, maka ia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Semakin banyak memanfaatkannya, semakin banyak ia menerima pahala di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, siapa membangun sebuah sumur lalu diminum oleh jin atau burung yang kehausan, maka Allah akan memberinya pahala kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Majah. Ayat yang 7, menyedekahkan sebagian harta. Sedekah yang diberikan secara ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Demikian bersumber dari Ensiklopedia Hukum Islam Hasanah Republika. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.